kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan perkasih-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku hirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam, karena ku aman bersama-Mu. Tuhan sumber kehidupanku. Haleluya. Kami bersyukur mengasihi-Mu. Terima
kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau. Saat ku membuka mataku, melihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku beroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, melihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku beroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku beroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan firman-Mu yang pengharapan, firman-Mu yang beri kehidupan, firman-Mu yang beri kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Rendahkan diri kami Tuhan, mandang wajah-Mu Tuhan. Kami datang dengan lapar dan haus akan Engkau.
Penuhilah kami Tuhan dengan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, kami dudukkan pikiran kami sepenuhnya untuk bisa diajar oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mau belajar dari Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Mami mau sharing? Ya. Mami. Serah. Tuhan baik. Kita percaya dengan sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari itu seringkali membuat kita terkejut gitu ya, terkejut dengan apa yang Tuhan kerjakan, dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, bagi anak-anak kita, seringkali membuat kita tersadar gitu bahwa benar-benar kita itu mendapatkan anugerah yang besar oleh mengalami Tuhan yang nyata di antara kita, ya. Seperti semalam kita boleh bersama-sama mendengarkan kehidupan yang kita masuki adalah kehidupan yang berlimpah dengan firman, kehidupan yang berlimpah dengan perkataan-perkataan Tuhan yang pastinya memberi kehidupan bagi kita, memberi semangat yang baru, senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman yang baru yang kita boleh jalani, kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Kita percaya semua kita memiliki cerita-cerita yang berbeda gitu ya dalam perjalanan hidup kita. Cuman kadang kalau disuruh cerita itu bingung dari mana sumber cerita gitu. Kalau seperti saya kan nggak bekerja seperti saudara di PT di mana. Jadi yang ketemu sehari-hari ya anak-anak, ya mungkin orang tua waktu menjemput di sekolah. Bagaimana kita melihat mau dimanapun kita, mau dengan siapapun kita berinteraksi gitu, di situ kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu sangat nyata gitu ya di antara kita. Jadi bagaimana dengan kemarin hari Kamis gitu ya, mengambil rapor Sidrayan gitu kan. Di situ kami orang tua disuruh buat kelas gitu ya, koordinator kelas untuk orang tua, terus ada ketua, wakil, bendahara, dan itu untuk tujuannya sebenarnya untuk perpisahan anak-anak gitu ya, perpisahan anak-anak kelas 9. Di situ banyak orang tua yang waktu rapat pertama itu ada yang marah, ada yang senang, ada yang macam-macam lah respon orang tua gitu ya, ketika dibilang nanti perpisahan anak-anak maunya di mana, mau di gedung atau mau di sekolah. Kalau bilang kalau di gedung nanti jamnya paling cuma 2 jam.
nanti lebih dari situ pasti bisa. Terus semua waktu disuruh angkat tangan gitu ya, disuruh angkat tangan itu ya lebih banyak orang yang maunya di sekolah aja gitu ya. Lalu orang yang ekonominya di atas kan ya pastinya nggak setuju gitu ya. Jadinya anaknya sebagai sekolah, sebagai hotel atau apa gitu. Mana sih anak-anak kepanasan nanti banyak lah ibu-ibu yang bilang gitu. Kalau bapak-bapak mau sekaya apapun kan pasti tidak seperti ibu-ibu gitu ya. Ada ibu-ibu yang pasti anaknya itu sudah sekolah ini biar di hari terakhir sekolahnya menikmati di hotel di mana gitu. Saya sudah dia dari saya sudah jadi pendengar saya setuju mana gitu di hati ibu gitu lah. Tapi bagaimana dengan arti ibu yang sederhana gitu ibu yang kayak kita orang-orang sederhana gitu kan yang di sekolah biar anak-anak menikmati apa kebersamaan di sekolah gitu kan. Makanya nanti kalau mahal pengeluaran nanti masuk SMA bagaimana kan kita masih membutuhkan dana. Tapi kalau orang yang punya uang kan tidak memikirkan ke situ, tidak karena semua sudah tersedia. Dengan lihat seperti itu, jadi bisa kepala sekolah sama pihak komite diskusi diadakan di sekolah gitu ya. Yang minta di sekolah kan ya tepuk tangan senang gitu ya bergembira. Tapi orang-orang yang hidupnya di hotel di tempat-tempat yang mewah itu kan jadi lesu gitu mereka ya masih bisa berbelut gitu ya. Jadi orang tua aja seperti ini bagaimana dengan anaknya gitu. Waktu lihat seperti itu gitu ya. Karena saya itu setiap jemput si Brian gitu ya, jemput si Brian itu anak-anak itu tahu gitu saya orang tuanya Brian itu. Artinya, tante, katanya, ibu, jadi pokoknya mereka ramah-ramah gitu sama saya itu. Karena si Brian itu apa dibilang sama temannya itu anak mami gitu. Karena setiap hujan gitu saya kasih mantelnya, saya bantu dia pakai mantel, saya kasih pakai helmnya gitu. Diketahui sama teman-temannya, tapi sebenarnya keluar aja gitu, ketawa aja gitu Brian. Ada mami gitu gitulah teman-temannya gitu ya. Di mana anak-anak teman-temannya itu boleh melihat kedekatan kami berdua gitu. Kadang apa gitu, biasanya saya peluk, saya cium gitu kan. Kalau udah dilihat temannya ketawa gitu, dia langsung salam aja langsung lari gitu gitu. Tapi dengan seperti itu, di mana teman-temannya boleh melihat apa namanya, kok bisa ya si Brian ini seperti ini gitu. Makanya seringkali dia itu di apa namanya diapain teman-temannya itu kamu sudah Islam aja Brian, kamu nanti biar masuk surga. Coba gimana sampai gimana kalau coba gimana lah seandainya kamu tidak Islam, gimana lah perasaan orang tuamu sampai seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang eh, ya harusnya tidak mungkin dipikirkan oleh anak-anak seperti itu gitu kan. Tapi di situ kan anak kita tetap bilang enggak enggak bakalan gitu. Pokoknya di pertanyaan apa namanya jawaban anak-anak kita itu pasti eh, membuat temannya ya kok bisa dia ini terus dengan kepercayaannya pasti pasti apa namanya bertanya seperti itu gitu ya. Terus dibilang terus kemarin waktu yang kejadian yang saya ngambil rapotnya beda hari dengan orang tua murid itu kan. Di situ ibu gurunya bilang memang waktu kelasnya bilang saya bilang gini, kok bisa Brian seperti ini kok saya tidak tahu Bu, kok nggak ada pemberitahuan ke orang tua kenapa saya bilang. Saya emang kayak mau kayak
waktu dengan seperti itu saya marah gitu sama Brian. Bisa ngambil rapor beda sama orang tua murid yang lain gitu. Pasti kamu di apa dan gimana gitu kan. Jadi waktu dibilang itu kan dia ikut-ikutan temannya gitu. Aku padahal cuma ketawa aja gitu. Sudah aku bilang sama bu guru itu aku cuma ikut ketawa aja. Nah, ketawa aku kencang kan. Iya sih, jadi ketawa-ketawanya. Aku cuma ketawa gitu gini. Aku kan cuma ketawa aja. Tapi kamu ada di toilet itu juga kan? Saya bilang, iya sih, tapi ketawa kencang memang. Waktu bilang itu, ibu itu bilang dulu, Bu, ini sengaja saya bikin seperti ini biar Brian, Brian ini anak-anak apa anak pintar Bu, jadi biar dia tidak terikut dengan teman-temannya. Saya kasih apa bikinan ini biar dia gerak gitu ya, bilang penting sama itu juga kelas 8 gitu. Kemarin waktu nanti dari kami itu dibikin Brian juara satu, saya terkejut gitu. Waktu ditulis nama Brian di papan tulis gitu, saya kan ditanya ibu-ibu sebelah saya gitu yang jawab gitu. Tanya ibu sebelah saya soalnya orang baru pindahan dari Siantar gitu, anaknya baru pindah dari Siantar. Lalu ngomong lagi gitu, baru kepala kelasnya bilang lah, Brian hadir, hadir, dia bilang gitu lah kan. Saya gitu, kenapa kok orang Brian ada di papan tulis ini? Saya belum baca atasnya gitu. Saya atasnya ada bisa besar. Saya masih belum buat gitu, nggak ngeh gitu ya. Biasanya Brian kan besar, 5 besar gitulah seringnya. Ini baru saya pun ketawa gitu. Saya ketawa gitu. Tapi di situ saya ingat di mana saya marah gitu memang yang waktu kelas 8 itu. Kamu mempermalukan orang tua kayak ini, mempermalukan mami gitu bilang. Kami itu resah nak, hidup kita itu dilihat banyak orang karena kita itu eh, apa namanya, kamu itu menyandang anaknya pendeta, saya bilang gitu ya. Kadang saya gitu saya harus gitu kan, jadi saya kasih beban anak kita nama pendeta ini gitu kan. Tapi dengan kejadian seperti itu kan hal yang buruk gitu ya, mempermalukan kita gitu loh, secara apa gitu kan, dipanggil eh, di antara 56 anak yang bandel gitu kan, ya malu sekali gitu. Terus si Brian ini semua guru kenal sama dia gitu. Jadi waktu masuk ke ruangan itu, kenapa kamu nak? Hah? Kenapa kamu nak? Semua guru bilang gitu. Semua guru bilang, kenapa nak kamu? Kenapa nak kamu gitu? Dia kan nggak ngeh gitu, dia bilang, kata bu guru sih sikap gitu. Dia nggak ngeh sikap itu apa gitu. Dengan polosnya dia bilang, gimana sih nak gitu. Kita orang tua itu kan malu sekali gitu. Saya malu sekali. Tapi di situ kita melihat bagaimana dengan kesalahan anak kita, dengan kesalahan yang dia buat, dia sadar gitu ya, dia menyadari dan dia mau menunjukkan perubahannya, itu menunjukkan perubahan tingkahnya gitu kan. Waktu liburan yang kelas 8 itu kan langsung dikasih tugas, baru di apa gitu dipantau dalam waktu 1 bulan gitu. Di situ kita melihat bagaimana benar-benar anak-anak kita itu anak-anak yang ya sekalipun apa gitu dengar-dengar akan apa yang orang tuanya katakan gitu ya. Bahkan yang kemarin waktu apa yang bikin rekening gitu kan, gitu. Satu anak satu rekening kan gitu tujuannya di sekolah itu gitu ya. Kenapa kamu kok nggak bilang rekening itu udah mati saya bilang gitu. Kok nggak bilang sama bu guru? Di sini saya selalu ingat loh mami apa yang dikatakan papi. Mami itu jangan meremehkan Brian.
ini kenapa? Itu pasti pernah bilang nanti kalau ada badai matahari. Ya kan, jauh banget lah pikiran itu, nah, saya bilang. Terus kayak mana lah yang kita punya rekening, kita punya ini. Pikirannya jauh gitu, saya bilang gitu lah. Ketawa kan gitu. Jadi kita percaya apa yang kita ajarkan sama anak-anak kita itu membekas gitu ya. Sekalipun kecil gitu. Kadang kalau saya lihat anak kita cerita gitu ya, dari kecil dia boleh dia setia gitu ya, dari umur 2 atau 3 tahun gitu. Saya sering kali meneteskan air mata ketika melihat anak-anak kita seperti ini gitu ya. Anak kecil itu bisa apa namanya, punya kesetiaan, punya dia nggak ngerti pun, tapi dia mau hidup itu, mau berubah begitu ya. Pokoknya tujuannya kan dia kan tujuan pikirannya kan dia Pak pelaku senang, itu kan pikiran dia kayak gitu ya. Tapi waktu dia apa namanya lengket sama Pak tuanya gitu, waktu pokoknya apa yang dibilang nanti Pak tua apa loh, marah loh apa ini pasti ini gitu, nanti kamu saya Pak tua gitu kan, semangat begitu kan. Di situ kita melihat bagaimana anak kita tuh merasakan Tuhan yang nyata dalam hidup orang tuanya. Tuhan yang nyata yang kita alami setiap hari. Ketika kita menghidupi firman setiap hari gitu kan, makan firman setiap hari, apa yang kita makan itu kan yang menjadi pertumbuhan hidup kita gitu ya. Nah, setiap hari kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu ya. Apalagi seringkali kita ibu-ibu gitu ya. Seperti kemarin cerita Esther sama saya gitu. Kemarin belum pulang katanya. Itu bisa saya bilang. Iya, pulang malam, pulang malam. Iya, jam 1 pulang dari PT jam 1. Terus saya semangat juga dan terus pasti di telepon. Atau Bang di telepon. Gimana Mami? Enggak ada kami di telepon. Ya Mami pergi ke itu aja sendiri gitu. Saya membayangkan kayak mana lah tengah malam Mbak Tian. Kan dia mau nelpon suaminya, mau nelpon anaknya kan takutnya mengganggu gitu. Tapi di situ kan eh, ketika kita ya kalau aja gitu melakukan segala sesuatu, pokoknya segala dilakukan ini. Saya seperti semalam saya bilang suami saya. Tapi ini kayaknya nggak ada khawatir sedikit pun sama malam ini, saya bilang. Tetap jadi malam saya mogok juga mau gitu. Untung saya sudah nyebrang gitu ya. Untung saya sudah nyebrang. Untung saya sudah nyebrang gitu. Akhirnya saya pas di lebih kan gitu. Lebih dapat naik jalan lagi kan gitu. Saya dorong lagi. Tiba-tiba ada bapak-bapak berhenti gitu kan. Naik motor NMAX gitu. Berhenti lalu. Kenapa Bu? Saya ditanya. Enggak kenapa. Tiba-tiba motornya mogok. Saya bilang. Tapi hidup. Motornya hidup. Tapi nggak mau jalan Pak. Saya bilang. Oh itu bensinnya putus Bu. Katanya. Tapi bensinnya putus. Saya ingat saya tuh benteng itu apanya mesin cuci kayak gitu lah. Oh, yang karetnya itulah berakhir. Bayangan saya gitu ya. Terus, oh itu nggak bisa Bu di bengkel yang jalan harus di bengkel yang agak besar katanya. Itu kayak rantainya Bu kalau motor apa namanya, motor kayak motor Supra, motor Revo itu rantainya kayak gitu. Iya Pak. Ibu, saya dorong Ibu berani. Saya takut ya Pak, saya tidak berani. Coba Bu, pelan-pelan aja. Saya tes. Ya udah Pak, sampai di halte Catering Mall ya Pak, saya bilang. Saya naik lagi gitu kan, didorong gitu. Baru udah didorong, kami ngobrol, gitu kan, ngobrol gitu. Ibu mau kerja ya? Enggak Pak, saya harus ngantar anak. Pokoknya cerita lah panjang lebar gitu. Habis itu sudah ngomong gitu, saya udah apa namanya,
orangnya ramah, tenang, bisa. Akhirnya saya bilang, eh, bisa dorongkan sampai ke atau bengkel di Muka Kuning, Pak. Ini. Oh, kalau Ibu berani, iya, iya saya dorong. Saya, saya bilang lah, tapi nanti Bapak terlambat kerja. Oh, saya nggak kerja, Bu. Saya udah pesen besi katanya. Saya rumah saya juga di besi, jadi baru didoronglah sampai ke eh, Muka Kuning, bengkel Muka Kuning gitu. Waktu di jalan itu saya eh, ya tenang gitu, gimana bawa motor kayak biasa gitu lah. Saya sampai jadi kok bisa ya menghadapi mengalami kesenangan kayak gini, didorong bapak-bapak yang nggak kenal, tapi aku bisa nggak takut jatuh gitu. Dulu kan saya rem gitu. Jangan direm ya Bu, jangan direm. Dulu kan takut kita jalan nggak direm gitu kan. Mungkin kalau kita rem berat gitu dorongnya gitu. Tapi di situ saya rasakan ketenangan gitu ya, tenang gitu. Saya rasakan ketenangan jalan gitu ya. Di situ saya ingat lagi juga saya ingat lah setiap firman yang kita dengar gitu ya, setiap hari. Pokoknya setiap apa yang kita dengar setiap hari itu langsung kita mengalaminya gitu. Benar-benar langsung itu hari itu juga kita dengar pagi, hari itu juga sering kali itu langsung mengalami kita gitu. Langsung mengalaminya itu tanpa menunggu lama. Pokoknya langsung aja seperti cepat kilat gitu pokoknya firman itu terjadi gitu ya bagi kita, itu yang kita alami di mana dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ketika kita mempercayai firman, ketika kita memandang Tuhan itu ketenangan itu berlimpah-limpah bagi kita gitu ya, di mana kita setiap hari boleh nyata-nyata lihat perlindungan Tuhan itu dalam hidup kita gitu ya. Setiap hari seperti kami di jalan, situasi kan luar biasa gitu ya, jalannya macetnya. Tapi di situ kita melihat bagaimana di setiap langkah hidup kita itu nyata-nyata Tuhan itu sangat-sangat eh, apa namanya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita gitu, dalam segala hal gitu ya, dalam keamanan, dalam apa namanya, mengalami apa namanya, bisa makan, bisa sekolah, bisa ini semua. Kalau kita melihat itu dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, dengan apa yang kita alami setiap hari, kita boleh melihat benar-benar Tuhan yang tinggalkan. Seperti kemarin suami saya cerita gitu, eh, di sekitaran rumah Pak Tuin itu ada beberapa rumah itu dirampok gitu, dirampok gitu rumahnya, tiba-tiba atau Pak rumah gitu. Pokoknya di sekitaran rumah Pak Tuin gitu. Cuma rumah mereka saja yang tidak dirampok gitu. Mungkin hal sepele seperti itu gitu aja mungkin bagi orang kan kita kebetulan ya. Oh, tadi itu inilah mungkin tidak dapat banyak rampoknya jadi nggak rampok di situ ya. Tapi bagi kita gitu, kita ketika kita mendengar seperti itu gitu ya, bahkan ketika kita mendengar cuma bendera aja yang bisa berdiri, yang dibiarkan berdiri di situ, kita melihat bagaimana kita bah itu Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang samar-samar gitu ya. Kita boleh merasakan perlindungan Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan nyata gitu. Dari hari ke hari kita boleh melihat firman yang kita dengar, firman yang kita hidupi itu membuat kita eh, terus menyadari bahwa kita ciptaan yang harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta yang terus melalui firman yang sebenarnya, firman yang sesungguhnya yang memberi kehidupan bagi kita. Baik, cek satu, si Tuhan. Oke, saya
Pas baru cerita istri saya itu, saya baru ingat semalamnya itu saudara, saya itu pulang dari ini ya, agak siang kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya dari ketemu dengan dua orang teman gitu ya, pendeta itu ya. Nah, jadi pas mau ke sini itu ketemu anak-anak gitu, laki-laki, terus hujan lebat itu saudara, dia pakai mantel gitu, pas di putaran sana gitu ya. Saya lihat dia pakai mantel gitu, anak sekolah gitu, SMA, saya SMA, saya SMK gitu. Lalu saya berhenti pas di lingkaran sini. Mau kemana nak gitu? Dia ini kaget gitu kan, samperin. Mau ke tinggal di mana saya bilang. Di Tembesi Buton katanya. Saya lupa di mana gitu. Oh gitu. Lalu saya bilang, oh gitu ya. Tapi karena saya lihat mic-nya Mang. Udah. Karena saya lihat ini ya, gimana nanti nyebrang sulit gitu ya. Oke, saya bawa sampai ke situ ya. Oh, saya nanti mau ke halte itu aja Pak. Oh, iya kalau gitu saya antar ke halte itu ya. Gitu. Lalu saya bawa gitu. Apa ya? Apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, ketika kita lakukan seperti itu, ketika kita lihat gitu, memang di jalan biasa seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ketika kalau saya dengar istri saya kayak gimana gitu, nanti ini masnya terlambat, bapaknya terlambat kerja apa gimana gitu kan. Padahal sebetulnya, saudara, sebetulnya itu normal gitu. Harusnya memang seperti itu gitu. Menolong dan ditolong gitu. Melihat orang yang membutuhkan, ditolong gitu. Sebetulnya Tuhan membuat segala keadaan itu gitu ya. Untuk umat manusia itu saling bergantung satu dengan yang lain gitu. Izinkan kita yang kadang hari ini kita ditolong, hari ini kita menolong, di lain hari kita menolong, di lain hari kita ditolong gitu ya. Itu sesuatu yang ya, itulah siklus kehidupan ini gitu. Yang dirancangkan oleh Tuhan. Jadi dia indah gitu. Mana saya tahu kalau misalnya istri saya bakal mengalami kejadian seperti itu kan. Sama kalau kayak si mertua saya. Kalau ada anak-anak dulu katanya yang ini gitu. Jualan apa gitu. Pokoknya karena dia bayangkan nanti siapa tahu nanti anak saya mengalami seperti ini. Nah, jadi sebetulnya saudara ya, ketika kita ini mengalami sebuah firman ini, menghidupinya gitu ya. Kita makan firmannya, kita terapkan gitu ya. Maka kehidupan normal manusia yang akan kita lihat nanti gitu ya. Itu akan berubah gitu, berangsur-angsur gitu. Segala yang jahat itu dengan sendirinya itu akan sirna gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini saudara? Walaupun rasanya kita itu belum dipakainya untuk memberitakan Injil gitu ya. Tetapi sebetulnya secara diam-diam saudara ya, kita itu sedang diperlihatkan sama Tuhan. Setiap hari. Kemana saja kita pergi gitu. Ketika kita melihat walaupun nampaknya di luar dia tidak membutuhkan sesuatu. Nampak-nampaknya gitu. Tapi ketika berjumpa dengan kita gitu. Ini kan karena kita menyadari. Mungkin orang lain juga sebetulnya melakukan juga. Tapi itu dia melakukannya itu karena memang ya ajaran orang tua dan sebagainya. Tetapi saudara kali ini kalau saudara coba masuki gitu ya. Kita itu sedang dibawa
ke dunianya Tuhan. Ya, jadi benar-benar saudara, ketika firman-Nya itu kita terima, gitu, dengan sendirinya, gitu ya. Ketika kita terus mendengarkan, gitu, lalu ada sedikit saja kerinduan dalam hati kita, ingin melihat perubahan, gitu ya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu sendiri akan bergerak. Gitu. Iya. Semua kita. Jadi saya dalam hati saya itu sekarang atau hari-hari ini gitu. Saya sangat yakin sekali saudara. Semua kita yang ada di sini termasuk anak-anak kita saudara. Iya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang kita layani itu, yang kita ikuti itu, yang kita hormati itu gitu ya, yang kita hargai itu gitu ya, yang dimana hati kita mulai ada tempat untuk dia gitu loh. Mulai ada walaupun kita belum bisa katakan semuanya gitu, tapi kita mulai menemukan tempat Tuhan di dalam hati kita gitu loh. Dan secara sadar kita mengakui segala kekurangan kita gitu ya, kelemahan kita, kerusakan yang kita alami gitu ya. Seperti dikatakan tadi itu, ini papi ini memang enggak. Saya memang kalau pikir-pikir, iya kan, memang kalau saya pikirkan, kalau saya khawatirkan, saya selalu ngomong begitu saudara. Kalau dikhawatirkan, justru terjadi yang saya khawatirkan gitu. Lebih baik saya benar-benar mempercayakan sepenuhnya gitu. Kalaupun seandainya ditelepon, gitu. Istri saya sendiri yang pikir. Kalau misalnya saya telepon papi datang ke sini, gimana juga papi mau mendorong? Saya juga nggak biasa gitu, nggak bisa gitu. Kan nggak semua orang bisa mendorong gitu. Nggak bisa, itu punya teknik sendiri gitu. Ya. Dan saya pun kalau didorong juga sama seperti istri saya, dibilang jangan rem gitu. Karena berapa kali saya ngalami juga didorong dari belakang gitu. Kami yang pernah itu ketika motor Om Tuin rusak itu, saya datang, nah gantian lah saya yang didorong sama dia gitu kan. Ketika pas nyebrang di Capri Mall itu ke arah, kan masih tinggal di Batam Center, cuman itu pas itu di ini ada apa kendaraan yang kencang sekali sudah. Itu benar kan Om Tuin waktu itu kan terpental tuh sampai salto dia sudah. Jadi belakang kan dia rem, saya dengar itu, saya udah keinget. Bayangkan Om Tuin itu terpental salto gini. Tapi waktu jatuhnya itu kayak ada yang nyambut dia gitu. Kayak ada malaikat yang menatang dia gitu. Jadi enggak terjadi apa-apa. Kami masih pulang ke rumah didorong gitu sama dia gitu. Nah, ketika saya pikir seperti itu, ketika pas sudah di bengkel juga, ngapain juga saya ke sana gitu ya, udah minta aja nanti tinggal kan saya transfer dari sini ya juga. Bilang aja, coba kasih ke orang bengkelnya, saya ngomong sama orang bengkelnya gitu. Dan, apa ya? Ketika dalam keadaan seperti itu gitu kan. Ketika misalnya pas memang dalam keadaan misalnya kalau istri saya sakit gitu ya. Kalau saya wah rasanya memang gimana gitu sama istri saya gitu. Kalau misalnya saya yang sakit gitu. Saya ingat waktu saya sakit dulu itu, aduh hebat. Istri saya ini hebat. Tapi kadang waktu istri saya gitu ya yang sakit gitu, aduh, nggak bisa masak, nggak bisa apa gitu ya. Tapi itulah apa namanya ya. Apa saya misalnya tidak mau berubah dari situ? Saya mau berubah dari situ.
Kadang-kadang saya sedih sendiri gitu dengan diri saya gitu, ketika melihat seperti itu gitu. Jadi kalau istri saya ngomong seperti itu, saya ya ketawa lah gitu. Iya, kami ya bicara seperti itu. Ya kan kalau papi khawatirkan kan terjadi yang dikhawatirkan. Jadi apa gunanya saya khawatirkan? Ternyata saudara, apa yang kita lakukan itu saudara, sebetulnya saudara, sebetulnya seperti itulah cara hidup. Di mana Tuhan itu gini loh. Pokoknya aku itu loh pencipta gitu. Aku itu bapak, kamu itu anak. Dalam artian memang kerjaanku itu memelihara gitu. Aku pastikan semua terpelihara gitu. Coba saudara perhatikan saudara, kalau orang tua ketika dia anaknya itu kan, dia sangat mengasihinya misalnya. Gitu kan. Apalagi ketika misalnya dia punya anak perempuan gitu. Ketika anaknya ini sudah kayak dia sudah menjadi dewasa, dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Itu orang tua itu saudara merasa gitu ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga gitu ya. Dia akan merasa gini, duh, aku itu gak punya ini lagi ya sama anakku ya. Gitu. Kan dia sudah menjadi satu keluarga, dia akan mengatur keluarganya secara mandiri gitu ya. Itu orang tua itu sudah merasa ada yang apa gitu, ada yang kurang gitu. Ketika misalnya kayak mertua saya lah gitu, dia bagaimana dia punya berapa rumah gitu, yang pikirannya nanti anak-anaknya ada di situ gitu. Anaknya di perantauan gak punya rumah gitu kan. Itu perasaan orang tua itu rasanya gimana gitu, tapi gak bisa bilang gitu. Nah si anak juga kan merasa dia ya memang karena dia sudah jadi orang tua, dia rasanya juga malu juga. Kan dilema kan. Tapi orang tua yang sudah menyiapkan segala sesuatu, gimana rasanya gitu. Iya, jadi kadang saya renungkan itu. Nah, kalau kayak di saya, mama saya, kami semua ya dia sudah biasa memang melepaskan gitu loh. Biasa sudah lepaskan anaknya merantau itu mah biasa gitu. Bahkan disuruh harus merantau gitu. Apalagi kalau kayak dulu kan, mana ada surat menyurat gitu. Jarang sekali lah. Kalau anaknya nggak tahu menyurat gimana? Jadi saudara, kehidupan yang sedang kita jalani ini saudara, dia mau mengembalikan gitu. Memang dia latih kita itu, jadi yang dikehendaki oleh Tuhan gitu ya. Jadi keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan itu telah disalahartikan oleh umat manusia, saudara. Apalagi umat yang beragama, saudara. Misalnya yang seperti diceritakan tadi, ketika teman dari anak-anak saya, kamu jadi muslim aja lah. Karena memang itu sudah diajarkan oleh pemuka-pemuka agama mereka tanpa sadar loh. Jadi mereka ketika si pemuka agama mereka bilang A gitu kan mereka percaya gitu. Jadi mereka hidupi. Hanya kita yang masuk surga gitu. Di agama lain juga begitu. Tetapi di ajaran kerajaan ini saudara, itu kita sangat jelas dikatakan bahwa memang semuanya kepercayaan itu, lihatlah saudara, sudah berapa lama saudara berdiri kepercayaan itu, agama Buddha lah, Konghucu lah, segala macam. Lihat, mereka tetap terkelompokkan kan.
Jadi sebetulnya Tuhan yang sedang datang ini sudah tidak mempedulikan itu gitu. Jadi dia fokus kepada satu umat yang dipilihnya gitu. Kan kalau kita terkumpul di sini kan, kalau kita ingat-ingat gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita mau serius lah, gitu, kalau kita mau perhatikan lah gitu. Kan yang dipilihnya itu kan saya sebetulnya. Iya kan? Berarti kan dia fokus sama saya kan. Pertamanya itu loh gitu loh. Sampai kita itu dipertemukan di sini gitu. Lihat bagaimana kerasnya, mau kemana pun saya lari kan saya nggak bisa. Dan pada akhirnya saudara, ketika saya dipertemukan dengan, saya ingat saya bilang saudara, mungkin Tuhan kan tidak mengerti kan. Ketika saya pertama kali jumpa sama dia, ketika saya pulang dengan istri saya waktu itu ya, kami belum menikah waktu itu. Ketika pertama kali jumpa itu saudara, di situ seperti hati saya sudah terpaut. Padahal waktu itu dia belum lahir baru kan. Tapi pada waktu itu saudara, hati kami sudah terpaut. Saya bilang dulu. Dan kalau lihat sekarang itu bagaimana cara Tuhan membentuk dia. Iya. Saudara, seperti saya katakan berulang kali saudara. Bagaimana saya kalau misalnya ke dalam posisi sekarang mungkin sepertinya saya membantu jalan sepertinya. Tapi bantuan dari dia bagi saya gitu ya, bagi kami gitu. Itu rasanya gak bisa dibandingkan lah gitu. Jadi di situ saudara benar-benar, makanya ketika apapun gitu ya, ketika misalnya sampai ke masalah masalah mungkin yang menurut dia besar gitu ya, rasanya gimana gitu ya, kalau nggak bisa saya lanjutkan gitu, itu benar-benar saudara di situ saya benar-benar seperti dipandang sama Tuhan. Iya. Itu benar-benar seperti memandang Tuhan, saudara. Jadi apa yang kita dengar dari firman ini, saudara ya? Itu rasanya semua firman ini, saudara, itu kayak wajah Tuhan. Iya. Kalau istri saya tadi bilang, begitu kita dengar firman, langsung kita alami hari itu. Saudara, kalau harusnya kan gini, kalau istri saya ini kan sudah melihat bagaimana saya hidup gitu. Harusnya kan mudahlah istri saya ini untuk tidak khawatir gitu. Tapi pada kenyataannya tidak semudah yang saya bayangkan. Ada banyak di mana gitu. Kadang-kadang saya mesti misalnya masalah kekurangan kami gitu ya. Kalau mungkin di sini mungkin istri yang pegang uang katanya. Saya, walaupun saya yang ini saudara, itu semua sebetulnya terbuka. Nggak ada misalnya uang istri lah, uang suami, nggak ada. Semua jelas. Tapi kadang kalau pas masalah di kebutuhan yang mendesak apa gitu, saya nggak ceritakan. Saya ya simpan saja gitu. Karena bagi saya begini, saudara. Kalau ada yang mengkhawatirkan, itu pasti nanti jadi masalah. Gitu.
Jadi benar-benar saya itu kayak garda di depan. Karena saya tanggung jawab memandang kepada Tuhan. Karena saya tahu kalau saya benar, kalau sikap saya benar, kalau iman saya benar, kalau kondisi hati saya benar, kalau saya tidak ada masalah dengan Tuhan, kalau saya terus mencari Tuhan, kalau saya terus mencari kebenaran, saya akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang nyata itu benar-benar nyata setiap hari. Jadi apa saja saudara yang kami alami gitu ya. Mungkin dialami oleh keluarga saya, keluarga istri saya gitu ya. Itu saudara, saya itu benar-benar apa ya, diam-diam itu gak berani apa ya, mengkhawatirkan. Dan selalu terbukti kalau saya tidak mengkhawatirkan, bukan berarti mencuekinya, saudara, bukan. Tapi saya sedang jaga sikap saya di hadapan Tuhan. Iya. Dan selalu terbukti memang Tuhan itu membuktikan gitu loh. Lihat nih, aku mau jadikan kalian ini model. Model daripada kerajaanku. Lihat saja. Percayalah. Jadi kayak kalau kita lihat hari-hari ini, bukan berarti saudara kita ini sudah jadi kayaknya lebih baik daripada orang lain. Tidak. Dia juga gak mau saudara kita itu, perubahan kita itu apa gitu. Kayak sementara, enggak. Dia mau kita itu jadi tercipta watak. Watak itu kan yang sudah terjadi dengan normal. Gitu. Lihatlah di perjanjian lama. Coba saudara lihat Tuhan di sana. Rasanya kan Tuhan emosian kan. Coba lihat hati. Makanya sampai-sampai Musa pikir Tuhan itu cepat marah juga. Posisinya pada marah waktu itu gitu. Ternyata Tuhan tidak lagi marah. Jadi kenapa dikatakan Musa itu melanggar kekudusan? Karena pada waktu itu Musa tidak merepresentasikan Tuhan itu dengan benar pada waktu itu, saudara. Iya, makanya saudara, kita dilatih sekarang itu gitu ya. Jadi sama seperti Musa itu. Jadi ketika dia itu benar-benar, lihat waktu peperangan itu saudara. Waktu mengalahkan orang apa itu waktu itu. Di mana Yosua dan Kaleb itu kan berperang dengan rakyat di bawah gitu kan. Sementara, dia itu kan angkat tangan itu kan. Waktu dia ngangkat tangan, itu kan orang Israel kan menang di lapangan gitu kan. Angkat tangan ke atas gitu. Sementara udah capek gitu. Jadi begitu turun, kalah mereka gitu kan. Diangkat lagi, menang mereka gitu kan. Lalu sampai si Harun dan Hur itu kan memegang kedua tangannya, si kiri dan kanan gitu. Sampai akhirnya sampai petang menanglah mereka gitu. Apa artinya saudara? Jadi sebetulnya saudara, dia memilih seseorang saudara. Entah siapapun dia. Tapi saudara, seperti yang kita katakan, yang dikatakan firman Tuhan. Ketika dia memilih Yakub, kan waktu dari dalam kandungan, jadi sudah kayak ini loh. Jadi waktu lahir itu sudah ada masuk satu roh gitu. Tentu dengan berfirman saja Tuhan, saudara. Makanya dengan sendirinya, walaupun dia masih dalam kandungan, kan terjadi pergulatan kan, siapa yang keluar duluan kan. Karena Tuhan sudah ciptakan memang, sudah mengatakan kalau itu Yakub gitu.
Kan sejak dari dalam kandungan sudah dipilih. Sama saudara dengan kita ini saudara. Jadi seperti itulah caranya kita memandang diri kita. Jadi ketika saya memandang diri saya seperti itu, apa yang mau saya sombongkan di situ? Ketika saya bilang, kan kalau orang dengar itu kan, sepertinya kan saya itu kan meninggikan diri dan saudara. Tapi kan kalau kita menghidupi firman, berani gak kita meninggikan diri? Saya rasa gak berani lah gitu. Kalau kita berhadapan lah misalnya dengan Tuhan. Kalau misalnya dalam pikiran saya ini, coba kamu ingat Musa gitu. Dan ini, coba kamu ingat mereka semua. Adakah mereka berani? Coba kamu, semua tokoh-tokoh itu saudara. Kan diingatkan kepada kita. Kamu lihat Yunus, kamu lihat ini, kamu lihat ini. Coba. Jadi saudara, bukan berarti ketika Tuhan sedang mengerjakan kita ini, bukan berarti, jadi bukan ada satu ukuran gitu bagi kita sebetulnya. Oh saya sudah begini. Bukan, kita itu sebetulnya walaupun saudara memang dibutuhkan kita, tapi itu sangat sedikit sekali persentasenya saudara. Sama seperti ketika Tuhan ingin memberikan pendamping kepada Adam waktu itu kan. Dibuat dulu dia saudara, berpikir gitu. Dihadapkan sama dia binatang-binatang itu kan. Lalu dia tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Lalu tertidurlah dia kan. Tapi sudah ada apa saudara? Satu keinginan. Saudara, jadi saudara, disitulah saudara, karena pintu masuknya itu keinginan. Disitulah sering sekali dunia ini menawarkan keinginan daging, saudara. Situ dia masalah. Sehingga manusia itu jadi kacau. Tidak tahu siang, tidak tahu malam. Karena dia sudah punya keinginan. Sementara kalau keinginan dari Tuhan, kalau Tuhan yang memberikan keinginan itu, pasti akan terjadi. Gak perlu susah payah. Jadi waktu kita itu kayak didesak seperti itu, saudara. Ketika muncul gitu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan seseorang? Tahu kan saudara? Hanya dengan ketika kita itu terciptalah dalam diri kita itu pengenalan akan Tuhan yang benar. Coba sekarang saudara, kalau saudara percaya Tuhan itu pelihara kita. Coba lihat sekarang perkembangan iman saudara. Adakah yang saudara khawatirkan lagi? Atau minimal begini saudara. Saudara itu jadi takut untuk khawatir kan? Saya yakin. Rasanya itu kalau saya, karena sudah panjang saudara saya yang namanya berhadapan dengan si khawatir ini saudara. Iya. Lama-kelamaan saya itu kayak melihat gini, kalau saya khawatir, saya itu seperti melihat Tuhan itu kayak marah sama saya. Kayak jengkel. Iya. Yaitu kalau misalnya muncul itu kan, itu benar-benar saudara ketika dalam ketegangan seperti itu. Di situ saya benar-benar saudara menemukan, saya benar-benar duduk di kaki Tuhan. Tapi walaupun saya benar-benar duduk di kaki Tuhan itu saudara, Tuhan itu harus latih saya. Di tengah kamu rasanya keinginan untuk masalahmu itu terjawab, itu kuat sekali. Coba kamu lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya yakin semua kita akan sama dalam menghadapi itu semua.
Dan selalu terbukti saudara, Tuhan itu memang pemelihara bagi kita, penyedia. Iya saudara. Dan memang Tuhan itu, jadi kita nggak boleh memikirkan pertolongan kita datang dari mana. Nggak bisa. Apa yang datang, hadapi saja. Dia tidak mau kita ini saudara. Apa namanya? Kita tidak mau menjalani satu hidup di mana kita bergantung dengan makanan yang kemarin. Makanya saudara, orang Israel itu ketika di zaman dipelihara Tuhan di padang gurun, mereka itu benar-benar mereka itu hidup tidak boleh menyimpan mana itu saudara. Nggak bisa. Iya, bayangkan mereka mau makan daging aja ada. Sedia. Tersedia segala sesuatu. Kadang-kadang dites juga, nggak ada air atau airnya pahit. Gitu. Iya. Di tengah terik bisa datang awan, malam hari ada tiang api. Saudara, di tengah kita melihat keadaan dunia ini, saudara, apapun itu, saudara, benar-benar, saudara, ketika kita ini sadar kita mau dijadikan modelnya dia, dan pandang saja Tuhan. Dan ketika kita memandang Tuhan, Tuhan gak menyuruh kita itu berdoa untuk ini, berdoa untuk ini. Enggak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita ini saudara, watak kita berubah. Urusan kita ini saudara, kita itu memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, itu yang diperagakan oleh Tuhan Yesus saudara. Apa itu saudara? Dia tidak, jadi dia selalu belajar menyangkali dirinya. Kalau dia tidak menyangkali dirinya, dia tidak akan ngomong sama perempuan Sirofenisia itu. Makanan yang harusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Gak bisa katanya. Tapi dia ngomong aja kayak gitu loh. Karena memang pada waktu itu saudara, dalam pikirannya Yesus, karena memang kan pikirannya gini, dia hanya datang untuk orang Israel gitu loh. Itu tugas pokoknya. Jadi pada saat keadaan itu saudara, benar-benar dia itu ya kayak Yunus lah gitu. Karena pada waktu itu Yunus pikirnya ya dia hanya pokoknya menurut dia bangsa lain itu semua kafir. Dan itu harus dihukum gitu loh. Cuman ketika Tuhan datang itu, dia itu kaku sekali. Tuhan Yesus, dia tidak kaku, saudara. Jadi ketika dia lihat itu, saudara, ketika dia lihat perempuan Sirofin, belum waktunya, saudara, dia mengalami Tuhan. Tapi ketika dia ngomong, benar Tuhan, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Wah, benar-benar itu, saudara. Disitulah indahnya, saudara, Tuhan itu. Pada waktu itu pikiran orang Yahudi pun saudara, orang di luar orang Israel, itu kafir. Tapi itu yang menjadikan mereka sombong saudara, sampai dengan hari ini. Makanya saudara, disitulah kesombongan mereka itu diruntuhkan. Sama dengan kehidupan kita juga begitu. Kekristenan itu merasa diri mereka, atau orang karismatik itu merasa diri mereka lebih baik kan dari gereja lama itu. Tapi lihat betapa
Bobroknya juga orang-orang karismatik pendeta karismatik. Saudara. Iya. Begitu menjijikkan. Enggak, itu terang-terangan loh memaksa jemaat itu. Kalau di gereja lama mana ada dibilangin perpuluhan. Mana ada. Tapi kalau di gereja karismatik, waduh. Kayak sudah harus paksa. Kalau kamu gak kasih, kamu mati masuk neraka. Bayangin. Kejam sekali. Orang dia yang membesar-besarkan gerejanya, dia yang ini, begitu gak ada dana gitu kan. Dia yang buat ini sudah ini semua, terus gak ada dana gitu. Oh dipaksa lah jemaatnya. Gak bisa kayak gitu. Nah, jadi saudara, ini gak mau. Ketika kita lihat tadi saudara, bagaimana Yesus itu kan, jadi takut akan Tuhan yang dimilikinya gitu. Kira-kira seperti itulah takut akan Tuhan di dalam diri kita saudara. Iya. Jadi walaupun dia dalam rupa Allah, sama dengan kita ini sekarang saudara. Kan sebetulnya kan ketika dikatakan firman dimasukkan ke dalam daging. Artinya begini saudara. Begitu kita terima firman ini, kita jalankan. Maka menurut pandangan firman itu, kita ini sedang menjalankan fungsinya Tuhan itu saudara. Iya. Jadi pemerintahan Tuhan itu ada melalui kita. Makanya tidak salah seperti yang dikatakan misalnya Pak Yabes itu gitu. Ketika dia bilang, dia bisa. Karena dia pikirannya seperti itu. Tetapi pikiran Kristus itu begini. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah roh Kristus. Makanya ketika orang punya karunia, mereka itu mengandalkan karunianya gitu loh. Pada waktu awal, itu hanya sebetulnya untuk memancing kita itu datang kepada Tuhan. Gitu. Itu. Makanya kalau kita lihat nanti, bayangkan Tuhan itu, bayangkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Mungkinkah gagal? Kalau kita lihat orang-orang di dunia sana gitu, nampaknya kan mereka cepat berhasil kan? Nampaknya kan kita lama sekali. Apakah Tuhan gagal dengan kita? Apakah kita berani mengatakan Tuhan itu gagal? Di sinilah saudara kita sedang belajar mengakui kedaulatan Tuhan itu. Saudara. Di sinilah benar-benar apa yang tersesat dalam hati kita ini. Disitulah ketika kita duduk di kaki Tuhan. Saudara. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita alami nyata, saudara. Iya, secara perlahan dia bawa kita. Dan benar-benar secara nyata juga kita mengalami Tuhan setiap hari. Iya, saudara. Kalau kita itu terus kayak memikirkan seperti ini, rasanya dalam hati kita ini, saudara, itu kayak indah sekali. Iya.
Rasanya kita ini sudah kayak gini, sepertinya kita sendirian. Tapi kayak Tuhan itu ada di sekeliling kita. Kayak kita ini memang dikelilingi para awan saksi itu. Kita kayak hidup bersama dengan Abraham, dengan Daud, dengan siapa yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Kalau saudara buka mata, kalau saudara belajar melihat dengan mata yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara, mata iman, mata batin, mata hati saudara, saudara akan melihat engkau sudah bersama-sama dengan para orang kudus itu. Iya. Dan tahukah saudara, kita semua yang ada di sini, coba lihat saudara, semakin hari semakin nyata saudara. Iya. Dan makin lama makin cepat. Tapi setelah itu saudara, ini akan menyembah saudara. Jadi apa yang saudara lakukan, di apa yang saudara inginkan, jangan takut, jangan merasa karena seperti kemarin bagaimana mungkin rasanya nggak bisa menahan emosinya, jangan takut. Iya, Tuhan nggak menyalahkan engkau akan itu. Justru Tuhan memunculkan itu, ini loh, kerusakan itu kayak gini. Tapi aku datang untuk menyelamatkan engkau dari situ. Memang engkau ingin berusaha lepas dari situ, tapi engkau rusak. Engkau rusak nah. Tapi lihat, pandanglah aku, izinkanlah firman-Ku mengubahkan engkau. Izinkanlah aku bertumbuh di dalam engkau. Izinkanlah firman-Ku bertumbuh di dalam engkau. Itulah saudara. Maka kita akan melihat. Saya yakin saudara, orang akan melihat Tuhan di dalam kita. Bahkan dalam anak-anak kita. Kita akan melihat keindahan Tuhan di zaman kita ini saudara. Kita akan melihat penyelamatan dari Tuhan atas semua umat manusia. Iya. Bukankah itu sesuatu yang indah saudara? Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus membimbing dan mengajari kami. Engkaulah pencipta kami dan kami adalah ciptaan. Kami aman hidup dalam pemeliharaan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh melihat Engkau, mandang Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.